Pada pertengahan tahun 2014, ATPM Honda merilis new CBR 250R berkode K33 untuk menggantikan posisi CBR 250R Sempak atau CBR 250 KYJ MC41 yang sebelumnya sudah mengaspal di Indonesia sejak tahun 2011. Generasi kedua dari CBR 250 single cylinder yang statusnya masih didatangkan secara CPU dari Thailand ini telah mendapatkan perubahan signifikan dari berbagai sektor, sehingga hampir secara keseluruhan bisa dibilang CBR 250 K33 lebih unggul jika dibandingkan CBR 250 versi sebelumnya. Jika CBR 250R versi sebelumnya mengusung desain yang terinspirasi dari Honda VA-VAR 1200, maka CBR 250 K33 mempunyai styling desain yang lebih dekat dengan klan CBR series karena desain motor ini terinspirasi dari sang kakak CBR 1000RR Fireblade. Perubahan desain tersebut tentunya membuat tampilan CBR K33 terkesan lebih keren, sporty, serta sesuai dengan karakter tunggangan anak muda ketimbang CBR 250R Sempak yang styling desainnya cenderung lebih kalem dan elegan. Meski secara basic frame maupun mesin CBR K33 masih identik dengan CBR 250 Sempak, Honda telah menyematkan beberapa ubahan komponen seperti bearing balancer, crank as dengan material lebih kuat, pair clap lebih tebal berikut rocker arm yang lebih kuat untuk mengimbangi pair clap, kemudian komponen piston, pin piston dan kopling baru serta rasio transmisi yang telah direvisi, sehingga berkat perubahan komponen part ini, output tenaga CBR 250 K33 mengalami peningkatan dari semula 26,1 horsepower dan torsinya 22,9 Nm menjadi 28,1 horsepower di 9000 rpm serta torsinya 23 Nm pada 8500 rpm. Gak hanya unggul secara spek di atas kertas, berdasarkan hasil pengetesan yang dilakukan oleh Motor Plus pada jarak 201 meter, CBR 250 K33 mencatatkan waktu 9,7 detik atau lebih cepat dari CBR 250 Sempak yang mencatatkan waktu 10,33 detik. Sedangkan untuk kecepatan maksimalnya CBR K33 mampu mencapai 150 km/jam. Selain performa mesinnya yang lebih kencang, menurut AM konsumsi BBM CBR 250 K33 diklaim mencapai 50 km per 1 liter BBM dengan catatan kecepatan rata-ratanya berada di kisaran 60 km/jam. Sementara hasil pengetesan dari Automotive.net, CBR K33 mencatatkan 28 km per 1 liter BBM dan berhasil mengungguli motor-motor 250 cc lain, sehingga berkat pencapaiannya ini CBR 250 K33 dinobatkan sebagai motor 250 cc paling irit pada waktu itu. Meski secara desain, performa maupun konsumsi BBM-nya telah mengalami peningkatan cukup signifikan, kala itu Honda melakukan suatu hal di luar kebiasaan. Pasalnya CBR 250 K33 ini dibanderol dengan harga lebih murah, yaitu mulai dari 46 jutaan untuk versi standar dan 53 sampai 55 jutaan untuk versi ABS. Yang mana harga tersebut selisih lebih murah sekitar 2 jutaan dari CBR 250 Sempak yang dibanderol mulai dari 48 jutaan sampai 57 jutaan untuk versi ABS. Lantas dengan segala kelebihan yang diusungnya, seharusnya CBR 250 K33 ini terlihat lebih menarik di mata konsumen
serta mampu mencatatkan angka penjualan yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, fakta di lapangan justru berkata lain, karena secara penjualan CBR 250 K33 ini bisa dibilang nggak lebih sukses dari generasi CBR 250 Sempak. Bahkan saya sendiri hanya sempat beberapa kali saja ketemu motor ini di jalanan, dan mungkin karena saking sedikitnya peminat CBR K33, motor ini seringkali disebut-sebut sebagai generasi CBR 250 paling langka yang pernah beredar di Indonesia. Kemunculan CBR K33 ini boleh dibilang berada pada momen yang kurang tepat, mengingat di tahun dan bulan yang sama saat AHM merilis CBR K33, Yamaha Indonesia juga meluncurkan YZF-R 25 untuk menyaingi Ninja 250 Fi, sehingga persaingan sport fairing 250cc bermesin 2 silinder inilah yang lebih menarik banyak peminat ketimbang sport fairing single silinder. Apalagi bandrol harga kedua motor ini juga nggak terpaut jauh dari CBR 250 K33. Kekurangan CBR 250 K33 saat itu hanyalah dapur pacunya yang belum menggunakan konfigurasi 2 silinder. Sedangkan untuk segi tampilan, saya rasa CBR K33 nggak kalah keren dari R25 maupun Ninja 250. Pihak AHM sendiri berpendapat bahwasannya CBR 250R masih menggunakan single silinder, karena menurut mereka mesin 2 silinder yang powernya lebih besar dinilai kurang begitu cocok dengan karakter jalanan Indonesia yang terlalu padat. Namun setelah segmen sport 250cc 2 silinder ini semakin ramai, pada akhirnya AHM ikutan juga join di kelas ini dengan merilis Honda CBR 250RR. Selain tenggelam di antara R25 dan Ninja 250, faktor lain yang menyebabkan kurangnya peminat pada CBR K33 adalah kemiripannya dengan sang adik, yaitu CBR 150 K45A atau CBR 150 lokal pertama. Meski keduanya mempunyai beberapa perbedaan yang bisa dilihat secara kasat mata, misalnya seperti pada bagian velg, CBR K33 mempunyai ukuran agak lebar, lalu bentuk piringan cakram, kaliper, knalpot, casing mesin yang bentuknya juga berbeda, sampai bagian speedometernya yang hanya mentok di angka 12.000 rpm untuk CBR K33. Namun ketika disandingkan, kedua motor ini hampir tidak ada bedanya, sehingga gengsi atau image dari motor 250cc ini agak menurun di mata calon pembeli, dan tentu saja pemilik tidak akan mau disamakan dengan CBR 150. Karena dihadapkan pada situasi yang kurang tepat, ditambah lagi bandrol harganya yang dinilai terlalu mahal atau mepet dengan kompetitor 2 silinder, semua kemajuan yang dibawa CBR 250 K33 sama sekali tak bisa membawanya sukses secara penjualan, dan masa bakti CBR 250 single silinder dengan tampilan paling ganteng ini akhirnya harus berhenti, untuk kemudian posisinya digantikan oleh CBR 250RR bermesin 2 silinder pada tahun 2016. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai CBR 250R K33 ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.